Bab 726, dialokasikan. Ma Ziming dan Tian Huixin juga dengan santai mengambil buah leci, mengupasnya, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Faktanya, kerjasama dengan Paradise Corporation untuk menjual buah-buahan ini telah diputuskan sebelum keluarga Ma Ziming berangkat. Tidak peduli apa kualitas buah-buahan ini, Ma Ziming pasti tidak akan ragu untuk membantu Xia Ruofei. Oleh karena itu, mereka berdua tidak terlihat seperti sedang melakukan inspeksi, tetapi lebih seperti sedang berada di jalan-jalan atau memiliki rumah pertanian. Ekspresi mereka juga sangat santai. Namun, saat buah leci masuk ke mulut, mata mereka berbinar. Sebagai anggota keluarga kaya di Hong Kong, buah mewah apa yang tidak dimakan oleh Ma Ziming dan Tian Huixin? Namun, leci organik Taoyuan masih memberi mereka perasaan yang menakjubkan. Apalagi rasanya yang manis alami membuat keduanya serasa tak bisa berhenti. Huan-Huan kecil, yang berada di sana sambil berteriak gembira, enak sekali. Kakak Ruofei, aku ingin lebih. Xia Ruofei tersenyum penuh kasih. Dia mengupas leci lagi dan memberikannya ke Huan-Huan. Sambil makan, Huan-Huan berkata dengan samar, Bu, ayah, leci Ruofei gigi jauh lebih enak daripada leci kami. Ma Ziming dan Tian Huixin mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh. Memang agak miring bahwa seorang taipan kelas dunia tidak bisa menikmati buah seperti ini. Namun, perkataan seorang anak kecil tidak ada salahnya, dan apa yang dikatakan Huan-Huan memang benar. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Huan-Huan, makan lebih banyak jika enak. Saudara Ruofei punya cukup buah di sini. Tapi sebaiknya sisakan sedikit ruang di perutmu, masih ada cer yang sangat enak di sana. Huan-Huan mengangguk dengan berat. Setelah menyaksikan leci, mereka berjalan menuju kebun ceri. Ketika mereka melihat buah ceri ungu merah, yang hampir seukuran bola pingpong dan sangat jernih, Ma Ziming dan Tian Huixin tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Udara dipenuhi aroma samar buah-buahan alami, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Penampilan buah ceri ini terlalu bagus. Mereka hanya sebanding dengan buah persik kebun sayuran, seperti sebuah karya seni. Dengan sangat cepat, Huan-Huan, di bawah perlindungan Xia Ruofei, dengan tidak sabar naik ke pohon untuk memetik banyak buah ceri. Setelah keluarga Ma Ziming puas dengan ceri, mereka semua terpikat oleh kelezatannya tanpa kecuali. Huan-Huan terus memasukkan jus ke dalam mulutnya. Pipi merah mudanya diwarnai dengan jus buah ungu merah, tapi dia tidak menyadarinya. Ma Ziming dan Tian Huixin saling berpandangan. Mereka datang dengan tujuan membalas sedikit bantuan kepada Xia Ruofei. Namun, setelah beberapa pemeriksaan, Ma Ziming menemukan bahwa buah-buahan organik dari Paradise Corporation sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki toko buah premium di bawah grup Heng Feng. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan dalam rantai penjualan buah-buahan kelas atas di grup Heng Feng, tidak ada buah yang dapat dibandingkan dengan leci surga dan ceri surga. Sikap Ma Ziming telah berubah total. Dia berkata dengan sedikit antusias, Xia Sheng, kualitas buah Taoyuan melebihi ekspektasi saya. Jenis buah kelas atas atau bahkan kelas atas ini persis sama dengan positioning toko buah premium kami di bawah Heng Feng. Saya berharap dapat bertanggung jawab penuh atas penjualan semua buah untuk perusahaan Anda tahun ini. Harga dapat ditentukan oleh Anda. Saya juga dapat memutuskan untuk menghapuskan biaya saluran. Anda hanya perlu membayar logistik dan biaya tenaga kerja yang diperlukan. Ma Ziming sekarang telah sepenuhnya ditaklukkan oleh buah Taoyuan. Sekalipun dia tidak mendapatkan 1 sen pun, dia tetap bersedia bertindak sebagai agen buah-buahan kelas atas tersebut. Ini adalah promosi yang sangat bagus untuk merek buah-buahan kelas atas Heng Feng. Keuntungan yang tidak terlihat jauh lebih tinggi daripada keuntungan dari biaya saluran. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan. Ma, sayangnya tidak ada cara untuk menjadi agen penuh. Surga kami Corporation saat ini fokus pada pasar domestik. Meskipun toko rantai buah Anda juga memiliki cabang di negara ini, posisinya terlalu mewah dan terlalu khusus. Dari sudut pandang promosi merek kami, saya pasti perlu mengalokasikan sebagian kuota ke saluran komersial, pasar super, komersial massal lainnya. Xia Ruofei memiliki hubungan yang tidak biasa dengan keluarga Ma Ziming, jadi dia tidak bertele-tele. Sebaliknya, dia mengutarakan pikirannya secara langsung. Ma Ziming mengungkapkan sedikit penyesalan, tapi dia dengan cepat berkata, saya mengerti. Xia Sheng, tolong beri kami sebanyak yang kamu bisa jika kondisinya memungkinkan.
Itu sudah pasti. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kami adalah teman lama. Saya pasti akan melakukan apa yang saya bisa. Pak MA, saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan perusahaan Anda sekitar setengah dari kuota. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap separuh lainnya. Terima kasih. MA Ziming sangat gembira saat mendengarnya. Terima kasih. Xia Ruofei melanjutkan, ngomong-ngomong, pertanian kami telah berkembang akhir-akhir ini. Ini akan diperiksa dan diterima. Pada saat itu, kapasitas produksi kami dapat ditingkatkan sekitar 3 kali lipat. Kami seharusnya bisa menambah kuota sayuran surga untuk Anda. Itu benar-benar kabar baik. MA Ziming berkata dengan gembira. Saat ini, persediaan sayuran Peach Garden terbatas di semua jaringan hotel besar dan klub kelas atas di seluruh dunia. Faktanya, MA Ziming sudah lama ingin meminta Xia Ruofei untuk memasok lebih banyak sayuran Taoyuan. Namun, dia mengetahui skala pertanian Taoyuan. Agar tidak menempatkan Xia Ruofei dalam posisi yang sulit, dia tidak pernah menyebutkan hal ini. Sekarang Xia Ruofei mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. MA Ziming tentu saja sangat gembira. Perusahaan MA Ziming sangat sibuk, dan Huan harus berpartisipasi dalam pembelajaran bakat selama liburan musim panas. Oleh karena itu, keluarga mereka harus kembali ke Hong Kong besok. Karena itu pula kali ini mereka harus menggunakan jet pribadi. Bab 727, semua dialokasikan. Oleh karena itu, setelah pemeriksaan kebun, MA Ziming dan yang lainnya mengusulkan untuk pergi. Lagi pula, dia harus mengunjungi ayah mertuanya, Profesor Tian, karena dia akan kembali ke daratan. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Xia Ruofei ingin mengundang MA Ziming dan keluarganya untuk makan malam, tetapi melihat waktu mereka sangat terbatas, dia memutuskan untuk tidak tinggal di Gulfstream. Dia membawa Huan yang tidak puas untuk memetik lebih banyak leci dan ceri dan meminta untuk membawanya kembali untuk dimakan. Pada saat yang sama, dia juga membawakan beberapa untuk Profesor Tian dan Tian Huilan. Keluarga MA Ziming datang dan pergi dengan tergesa-gesa, namun kerja sama akhirnya terselesaikan. MA Ziming dan Xia Ruofei tidak perlu menangani sendiri masalah spesifik seperti pasokan dan kuota. Mereka bisa membiarkan Feng Jing dan kantor grup Heng Feng di Provinsi Tenggara terhubung. Feng Jing, yang menemani Xia Ruofei dalam inspeksi, sangat mengagumi bos mudanya ketika dia melihat kelompok Heng Feng Pangeran Hong Kong begitu sopan kepada Xia Ruofei. Bab ini diperbarui oleh Nov, E.L. Bin.com. Sore itu, manajer penjualan kilang anggur Ding Feng, Li Jing, secara pribadi datang ke pertanian Taoyuan untuk melapor ke Xia Ruofei dengan ketentuan istimewa yang ditawarkan oleh saluran super komersial yang bekerja sama. Oleh karena itu, Xia Ruofei mengumpulkan staf tingkat menengah ke atas di tim administrasi untuk pertemuan guna membahas kuota. Cao Tieshu telah membawa beberapa petani berpengalaman untuk mengunjungi seluruh kebun. Perkiraan hasil panen mereka serupa dengan perkiraan Feng Rao kemarin lusa. Buah leci sekitar 5.000 kg, dan produksi ceri mencapai 55.000 kg. Tentu saja, keluaran spesifiknya hanya akan diketahui setelah semua tanaman dipanen dan ditimbang, namun tidak akan terlalu berbeda dengan perkiraan keluarannya. Grup Heng Feng mengambil jalur kelas atas, sehingga mereka memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi dengan merek Paradise. Selain itu, Xia Ruofei telah berjanji kepada MA Ziming bahwa dia akan mendukung kuota tersebut, sehingga Xia Ruofei langsung memutuskan untuk memberikan kuota kepada grup A Heng Feng sebesar 50.000 kati leci dan 20.000 kati ceri. Sedangkan untuk saluran super komersial kooperatif lainnya, ketentuan preferensi yang ditawarkan sebagian besar sama. Kebanyakan dari mereka berjanji untuk menyediakan booth penjualan yang paling eye-catching dan terbaik, serta memberikan diskon pada biaya saluran. Setelah semua orang berdiskusi dan Xia Ruofei mempertimbangkan pro dan kontra, mereka akhirnya memutuskan untuk memberikan sejumlah perlakuan istimewa kepada Walmart, pemilik CMS Club, dan Yonghui, yang sangat terlibat dalam pertanian lokal. Mereka akan memberi kedua saluran ini masing-masing 10.000 kati leci dan 5.000 kati ceri. Saluran lainnya, serta si Jiang Moon Club dan restoran Linji, membagi sisa 40.000 pon leci dan 15.000 pon ceri. Setelah kuota buah tahun ini ditetapkan, tim administrasi Feng Jing segera bertindak. Mereka menghubungi kantor Provinsi Tenggara Grup Heng Feng dan banyak saluran super komersial yang bekerja sama untuk mengonfirmasi rincian pengiriman.
Mengenai harga kedua buah tersebut, Feng Jing tidak keberatan dengan keputusan Xia Ruofei setelah mempelajari pasar. Oleh karena itu, harganya tetap pada 100 yuan per kilogram leci dan 300 yuan per kilogram ceri. Semua mitra bisnis menerima begitu saja harga ini, dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Ini berarti kumpulan buah-buahan ini akan memberi Xia Ruofei penghasilan sekitar 12 juta yuan. Meskipun ini tidak seberapa dibandingkan dengan menjual anggur Drunken Eight Immortals bermutu tinggi atau maple kulit besi, dan itu hanya setahun sekali, Xia Ruofei masih sangat bahagia. Hal ini karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran merek surga dan memperkaya lini produk Surga Corporation. Tujuan Xia Ruofei adalah menjadikan surga sebagai merek berkelas dunia. Jika hanya untuk menghasilkan uang, tidak perlu melakukan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang rendah, menguntungkan dan berenergi. Dia hanya bisa fokus pada Ironhide Kaede kelas atas, ikan tenggeran Cina, truffle, dan sebagainya. Setelah pertemuan mempelajari kuota buah selesai, Feng Jing memanggil Xia Ruofei ke kantornya. Begitu Xia Ruofei memasuki kantor, dia melihat Lin Qiao di kantor. Dia sedang melihat sesuatu di laptop Apple-nya. Qiao. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu benar-benar di sini untuk magang. Tentu saja. Lin Qiao mengangkat dagunya dan berkata, apa menurutmu aku bercanda? Feng Jing berjalan mendekat sambil tersenyum. Ketua, katanya, saya mengundang Anda ke sini karena kami telah menyelesaikan desain kemasan eksterior. Silakan lihat. Oh, kamu cukup efisien kali ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Itu suatu keharusan. Feng Rao tertawa dan berkata, itu salahmu karena memberikan tugas begitu cepat setiap saat. Ini semua berkat bantuan adik perempuan Lin Qiao kali ini. Xia Ruofei membelalakan matanya dan menunjuk ke arah Lin Qiao. Qiao, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Sudah cukup bagus kalau aku tidak menyusahkanmu, kan? Saudara Ruofei, kamu meremehkanku lagi. HMPH. Lin Qiao Jiao berkata dengan marah. Feng Rao tersenyum dan berkata, Ketua, adik perempuan Lin Qiao sangat membantuku kali ini. Mari kita lihat desainnya dulu. Feng Jing menunjuk ke Lin Qiao. Lin Qiao cemberut dan mengarahkan layar laptop ke Xia Ruofei. Mari kita lihat. Xia Ruofei melihat layar komputer Lin Qiao. Itu adalah rendering kotak itu. Dia melihatnya dan mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Desain kemasannya sungguh membuat matanya berbinar. Desain kemasan luarnya sangat sederhana. Warna dasarnya adalah warna krem yang simpel dan elegan, dan area utamanya dicetak dengan foto buah leci atau ceri berukuran besar. Bab 728 semua dialokasikan bagian 2. Sekilas Xia Ruofei dapat mengetahui bahwa sumber gambarnya adalah leci dan ceri yang diproduksi oleh pertanian Taoyuan. Namun, setelah beberapa kali posting pengeditan, pencahayaan dan efek visualnya sangat bagus. Selain itu, beberapa tetesan air ditambahkan pada postingan editing, memberikan kesan lebih berlapis dan 3 dimensi, membuat jantung orang berdebar lebih cepat. Kontras antara buah merah dan krem latar belakang putih sangat kuat, memberikan kesan segar dan lembut. Di sebelah gambar buah tersebut terdapat tulisan hijau, leci organik Taoyuan, ceri organik Taoyuan. Di sebelahnya ada sederet tulisan kecil berwarna hijau, murni alami rasanya enak. Ukuran, gaya, dan posisi kata-kata ini jelas telah dipilih dengan cermat. Mereka disusun dalam kekacauan yang indah dan tampak sangat dirancang. Antara gambar buah dan teks, ada blok warna hijau di seluruh sisinya. Logo besar Paradise Corporation dicetak pada blok warna ini, dan sangat menarik perhatian. Sisi depan dan belakang memiliki desain yang sama. Dan kedua sisinya memperkenalkan merek Taoyuan dengan font hijau, kualitas buah Taoyuan, bahan nutrisi, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kode QR berwarna hijau yang merupakan WeChat resmi dan Weibo resmi perusahaan Taoyuan. Setelah tim administrasi Feng Jing terbentuk, saluran-saluran ini segera dibuka dan ada juga karyawan khusus yang bertugas memeliharanya. Feng Jing masih sangat teliti dalam penggunaan media baru. Di bagian atas kotak terdapat pegangan plastik. Secara keseluruhan desainnya terlihat sangat mewah, namun tidak berat atau mewah. Sebaliknya, hal itu memberi orang perasaan segar, alami, dan sederhana. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, cantik. Bos Feng, standar desain perusahaan ini telah meningkat.
Sepertinya kita bisa mencapai kerja sama jangka panjang dengan mereka. Feng Rao tertawa dan berkata, apa maksudmu, ditingkatkan? Draft pertama mereka masih sama seperti sebelumnya, dengan banyak penekanan pada tone warna. Sekali lihat dan saya tahu bahwa itu adalah perasaan orang kaya baru. Benarkah? Xia Ruofei sedikit terkejut. Efeknya masih cukup bagus setelah dimodifikasi. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa kontribusi saudara Lin Qiao tidak boleh luput dari perhatian. Feng Jing berkata, dialah yang mengemukakan ide dasar untuk versi desain ini. Dia bahkan pribadi mengikuti desainer pihak lain dan perlahan-lahan menerapkan semua idenya ke dalam rencana desain. Keinginan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Qiao Er, aku tidak mengira kamu mempunyai bakat dalam bidang desain. Ini benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Lin Qiao membuat wajah lucu pada Xia Ruofei dan berkata, kamu masih berani meremehkanku? Xia Ruofei tertawa dan berkata, ya, ini semua salahku. Desainer Lin, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya akan meminta Presiden Feng memberi Anda paket merah besar sebagai penghargaan atas kontribusi Anda kepada perusahaan, oke? Benar-benar? Bagaimana bisa itu palsu? Saya akan menghormatinya hari ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata dengan serius, Qiao Er, menurutku kamu sangat berbakat dalam desain. Mengapa Anda tidak memanfaatkan liburan musim panas ini untuk mempelajari software desain grafis seperti Photoshop, Illustrator, dan desain ulang? Tidak ada tekanan untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Benar, Feng Jing menimpali. Kebetulan laptop Anda cukup bagus. Seharusnya cukup bagimu untuk berlatih menggambar. Baiklah. Lin Qiao berkata, tetapi belajar mandiri ini seharusnya tidak mudah, bukan? Saudari Feng Rao, tolong ajari aku. Tentu. Feng Rao menjawab dengan sigap. Saya sudah pernah berhubungan dengannya ketika saya masih kuliah, tetapi saya tidak terlalu mahir dalam hal itu. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berdeham ketika dia melihat mereka berdua mengobrol dengan gembira. Feng Jing dan Lin Qiao saling memandang dengan senyum di mata mereka. Feng Rao menahan tawanya dan berpura-pura serius. Ketua, apa pendapat Anda tentang desain ini? Tidak masalah. Aku akan menggunakannya. Xia Ruofei berkata, beritahu pihak lain untuk segera memulai produksi. Pihak Cao Tua sudah mulai mengorganisir pekerja untuk mengumpulkan buah-buahan hari ini, jadi kemajuan pengemasannya harus terus berlanjut. Baiklah, kata Feng Ke. Oh benar, aku akan memberitahu Pang Hao nanti. Pergi ke Departemen Keuangan dan kumpulkan 2.000 yuan. Xia Ruofei memandang Lin Qiao dan berkata sambil tersenyum, itu dianggap sebagai biaya desain Qiao. Kita tidak bisa membiarkan karyawan non-staff yang telah berkontribusi pada perusahaan kecewa. Baiklah. Feng Rao bertanya dengan lugas. Lin Qiao berkata dengan malu, Saudara Ruofei, kamu benar-benar memberiku bonus? Tidak dibutuhkan. Saya tidak bisa meminta uang untuk bantuan Anda. Kenapa aku tidak bisa? Xia Ruofei berkata dengan serius, menukar tenaga kerja dengan imbalan adalah hal yang normal. Tapi itu terlalu berlebihan, katanya. Banyak? Menurutku itu tidak seberapa. Xia Ruofei bertanya, hal apa yang paling berharga saat ini? Kreativitas? Pikiran? Inspirasi? Menurut saya, biaya desain sebesar 2.000 yuan tidak terlalu mahal untuk pekerjaan ini. Feng Jing mengangguk setuju. Sebagai manajer senior, dia tahu bahwa perkataan Xia Ruofei masuk akal. Jadi masalah ini sudah diselesaikan. Xia Ruofei tidak mengizinkan Lin Qiao menolak. Tanda tangan dan kumpulkan uangnya hari ini. Melihat sikap tegas Xia Ruofei, Lin Qiao hanya bisa mengangguk dan berkata, terima kasih, Saudara Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, oh iya, Qiao Er, berikan aku kartu identitasmu. Apa yang kamu lakukan dengan kartu identitasku? Lin Qiao bertanya dengan bingung. Namun, dia tetap mengeluarkan dompetnya dengan patuh, mengeluarkan kartu identitasnya, dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, saya tidak akan menggunakan kartu identitas Anda untuk melakukan sesuatu yang ilegal, bukan? Sulit untuk mengutarakan. Feng Jing menggoda, Saudari Lin Qiao.
Menurutku kamu harus lebih berhati-hati. Saudara Ruofei tidak akan melakukannya. Lin Qiao berkata dengan serius. Xia Ruofei memicingkan mata ke arah Feng Rao dan berkata, apakah kamu melihat? Adikku paling mengenalku. Feng Rao tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei pertemuan kartu identitas di tangannya dan berkata, baiklah, kalian dapat melanjutkan pekerjaan kalian. Saya pergi. Dengan itu, Xia Ruofei berbalik dan meninggalkan kantor Feng Jing. Dia langsung turun, pulang, dan menaiki Night 15. Dia meninggalkan pertanian dengan kartu identitas Lin Qiao dan langsung pergi ke kota Sanshan. Bab 729, Muda, Kaya, dan Tampan. Kota Sanshan, Distrik Menara Lonceng. Itu adalah proyek real estate kelas atas di bawah kelompok Jianda di Provinsi Tenggara. Distrik Menara Lonceng adalah pusat kota tradisional kota Sanshan. Dapat dikatakan bahwa setiap inci tanah bernilai emas. Dalam radius 500 meter dari Grandview Real Estate, pada dasarnya semua fasilitas kehidupan dasar disertakan, termasuk rumah sakit tersier kelas A, supermarket besar, sekolah, lapangan olahraga, stasiun kereta bawah tanah, kompleks perkotaan, dan sebagainya. Yang paling penting adalah anak-anak pemilik Grandview Real Estate juga bagian ke sekolah dasar utama provinsi, sekolah dasar pusat pertama di distrik Menara Lonceng Gonggong. Hasilnya, meskipun harga awal bangunan sebesar 25.000 yuan jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata di kota Sanshan, penjualannya tetap meningkat pesat dan terjual dengan cepat. Saat ini, Grandview Real Estate pada dasarnya telah menyelesaikan penyelesaian dan akan segera diserah terimakan. Kantor penjualan pada dasarnya berjaga-jaga. Meski sesekali masih ada pelanggan yang datang, tak ada lagi rumah yang tersisa. Namun hari ini, suasana di kantor penjualan sedikit mencekam. Setelah manajer menerima panggilan telepon, ia segera mengumpulkan karyawan untuk melakukan pembersihan mendadak. Kemudian, dia mengumpulkan semua orang dan tekanan pada disiplin kerja. Dia mengkritik keras para karyawan yang tidak memenuhi persyaratan dan meminta mereka segera memperbaikinya. Alasannya sederhana. Kantor pusat baru saja menelepon untuk mengabarkan bahwa pimpinan kantor pusat, Liang Weimin, akan datang untuk pemeriksaan. Dia sudah berangkat dan sedang dalam perjalanan. Mengasah tombak saat menghadapi pertempuran tidaklah cepat, tapi juga ringan. Setelah reorganisasi departemen penjualan yang tiba-tiba, departemen penjualan tampak cerah dan bersih, dan semua karyawan bersemangat. Tidak peduli apakah ada yang harus mereka lakukan, mereka semua terlihat sibuk. Segera, limusin Mercedes-Benz hitam melaju ke pintu masuk departemen penjualan. Manajer penjualan yang sudah lama menunggu di sana, segera melangkah maju untuk membuka pintu mobil. Halo, CEO Liang. Manajer itu membungkuk sedikit. Liang Weimin keluar dari mobil dan mengangguk sedikit. Manajer dengan hormat memimpin dan membiarkan Liang Weimin masuk ke kantor penjualan. Staf sudah membentuk 2 baris, dan begitu Liang Weimin masuk, semua orang mulai bertepuk tangan. Senyuman tipis muncul di wajah Liang Weimin. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, semuanya, sibuklah. Saya di sini hari ini untuk melihat-lihat. Manajer penjualan mengajak Liang Weimin berkeliling. Liang Weimin memiliki senyum tipis di wajahnya dan melihat sekeliling sambil berjalan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Manajer menjadi semakin gugup. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan bos besar hari ini, tapi di saat yang sama, dia takut kalau ketua akan menangkapnya. Setelah Liang Weimin melihat sekeliling, dia berkata dengan acuh tak acuh, Song kecil, tidak buruk di sini. Semua orang telah bekerja keras. Manajer Song menghela nafas lega dan dengan cepat berkata, Presiden Liang, terima kasih atas penegasan dan dorongan Anda. Liang Weimin mengangguk, lalu berjalan langsung ke sofa di tempat istirahat dan duduk. Manajer Song tercengang. Mengapa mereka tidak pergi setelah pemeriksaan? Mengapa CEO Liang begitu bebas hari ini? Namun, dia tentu saja tidak berani bertanya terlalu banyak. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada karyawan wanita berpenampilan baik untuk menyiapkan teh dan makanan penutup. Liang Weimin bersandar di sofa dan berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Song, pergi dan siapkan kunci gedung 1 tahun 1801 dan 1802. Serta gedung 3 tahun 1601 dan 1608. Aku punya teman yang akan datang untuk melihat di rumah-rumahnya nanti. Baru pada saat itulah manajer Song mengerti mengapa Liang Weimin datang hari ini. Sambil menghela nafas lega,
dia segera menyetujuinya dan secara pribadi pergi menyiapkan kunci sesuai permintaan Liang Weimin. Grandview Real Estate telah selesai dibangun dan sedang dalam proses pemeriksaan. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan rumah tersebut. Padahal, awal tahun lalu, seluruh rumah sudah terjual. Tentu saja ini untuk pembeli biasa. Faktanya, perusahaan real estate akan membangun beberapa rumah internal di tangan mereka, dan rumah-rumah yang dipesan ini, baik dari segi tata letak, real estate, orientasi, atau sebagainya, relatif baik. Ruang internal ini secara alami disediakan untuk manajemen senior perusahaan. Tentu saja, harga properti selalu meningkat. Tidak ada tekanan biaya bagi perusahaan real estate untuk membangun beberapa apartemen, dan bahkan jika mereka memegangnya, mereka akan menghargai nilainya. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan praktik umum di industri. Ketika apa yang disebut penjualan pembukaan dilakukan, tidak ada rumah yang benar-benar menjual seluruh rumahnya. Setelah manajer Song pergi mengambil kunci, semua karyawan mengetahui tujuan kunjungan Liang Weimin. Para karyawan yang berada jauh dari Liang Weimin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Mereka sangat penasaran dengan pelanggan yang akan datang ini. Biasanya Liang Weimin hanya perlu menelepon dan menyiapkan kunci rumah. Dia juga dapat memberikan diskon atau instruksi apapun kepada pihak lain melalui telepon. Hanya ada satu alasan mengapa Liang Weimin datang secara pribadi. Yingning adalah pelanggan yang sangat penting. Saat semua orang berspekulasi dan manajer Song dengan hati-hati menunggu mereka, kendaraan off-road Black Knight 15 yang mendominasi melaju ke pintu masuk departemen penjualan. Ketika Liang Weimin melihat mobil itu melalui jendela kaca dari lantai ke langit-langit, dia segera berdiri dan secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Para pramuniaga segera mengetahui bahwa pelanggan yang ditunggu-tunggu oleh CEO Liang telah tiba. Semua orang melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Knight 15 memiliki penampilan yang mendominasi, dan jelas merupakan mobil super mewah, yang membuat semua orang semakin tertarik. Pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda berusia 20-an keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Pemuda itu mengenakan pakaian kasual dan memiliki rambut pendek yang sangat menyegarkan. Fitur wajahnya tidak terlihat terlalu tampan pada pandangan pertama, tetapi jika digabungkan, dia memberikan perasaan yang sangat nyaman kepada orang-orang. Terutama ketika pemuda ini berdiri di sana, dia tampak memiliki kedekatan yang alami, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Bab 730, Muda, Kaya, dan Tampan Bagian 2. Mata para pramuniaga tidak bisa menahan diri agar tidak berbinar. Muda, kaya, dan tampan, dia jelas merupakan standar suami kaya. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan untuk mendekati pemuda itu sangat rendah, hal ini tidak menghentikan mereka untuk diam-diam menilainya dengan mata berapi-api. Liang Weimin tersenyum hangat. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan menyapa, Ruo Fei. Pemuda yang mengemudikan Knight 15 adalah Xia Ruo Fei. Xia Ruo Fei telah berjanji pada Lin Qiao bahwa dia akan memberi hadiah kejutan jika dia berhasil dalam ujian masuk perguruan tinggi. Meskipun Xia Ruo Fei telah memberi Lin Qiao banyak Apple Electronics beberapa hari yang lalu, barang-barang ini bernilai puluhan ribu yuan. Xia Ruo Fei tidak terkejut. Apalagi Ibu Husi dan Lin Qiao masih menyewa rumah. Pada saat itu, Xia Ruo Fei memutuskan untuk memberi mereka rumah setelah ujian masuk perguruan tinggi Lin Qiao. Itu adalah rumah sementara, dan akan lebih baik jika itu adalah rumah yang sudah ada. Xia Ruo Fei tidak punya banyak waktu untuk melihat-lihat real estate, jadi dia menelepon Liang Weimin setelah dia pergi. Grup Jianda Liang Weimin bergerak di industri real estate, dan dia memiliki beberapa properti untuk dijual di Sanshan. Dia adalah orang yang paling cocok untuk dicari. Dan Liang Weimin sangat prihatin dengan situasi Xia Ruo Fei. Xia Ruo Fei telah banyak membantu ketika dia membeli kayu Poe Besenan. Ketika Liang Qichao pergi ke Amerika, Xia Ruo Fei menyarankan agar dia bekerja di sebuah pertanian Australia. Fakta membuktikan bahwa saran ini sangat berpandangan jauh ke depan. Pesaing Liang Qichao, Liang Xiaojun, bekerja di grup Shengbang di Amerika Serikat. Meskipun ia juga dianggap sebagai orang biasa, ia tidak menonjol dalam banyak hal di sisi lain, pertanian Liang Qichao di Australia berjalan sangat baik. Secara khusus, percobaan penanaman benih sayuran surga di Australia sangat sukses.
Meski merupakan penanaman percobaan, sayuran yang dihasilkan sudah mendapatkan banyak wilayah di kawasan Hunter Valley. Dapat dibayangkan bahwa setelah penanaman skala besar, Paradise Farm Australia pasti akan menjadi terkenal, dan status Liang Qichao secara alami juga akan meningkat. Oleh karena itu, Liang Weimin sekarang berhutang budi pada dua Xia Ruofei. Bagaimana mungkin dia tidak menganggap masalah serius Xia Ruofei? Oleh karena itu, Liang Weimin segera mempertimbangkan properti yang dijualnya dan akhirnya memilih properti dengan lokasi terbaik dan kualitas terbaik, Grandview. Dia juga memberitahu alamat Xia Ruofei dan meminta untuk langsung berkendara ke sana. Kemudian, Liang Weimin meletakkan pekerjaannya dan secara pribadi bergegas ke kantor penjualan untuk menunggu. Dapat dikatakan bahwa dia telah memberikan cukup banyak wajah pada Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Paman Liang, mengapa kamu datang secara pribadi? Itu terlalu merepotkanmu." "Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Saya kebetulan bebas hari ini." Liang Weimin tertawa dan berkata, "Ruofei, kami memiliki beberapa rumah bagus di gedung ini. Aku akan mengajakmu menemuinya." "Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan Paman Liang." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Liang Weimin menunjuk ke manajer penjualan. Manajer segera mengambil kunci yang telah disiapkannya dan menemani Liang Weimin dan Xia Ruofei ke mobil listrik yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka menuju ke gedung 3, yang lebih dekat dengan bagian penjualan. Liang Weimin duduk di dalam mobil dan secara pribadi memperkenalkan mereka kepada Xia Ruofei. "Ruofei, kami masih memiliki 4 rumah bagus tersisa. Gedung nomor 1 dan gedung nomor 3 adalah raja dari keseluruhan bangunan. Lokasi mereka cukup bagus. Bisa dibilang sepi di tengah kawasan sibuk, dan pemandangannya luas sekali. Jika Paman Liang merekomendasikannya kepadaku, itu pasti yang terbaik." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mobil listrik itu sampai di gedung nomor 3. Meski pembangunannya telah selesai, namun pekerjaan pemeriksaan dan penerimaan belum selesai. Masih ada beberapa pekerja di dalam gedung yang melakukan pekerjaan pembersihan, jadi semua orang mengambil helm pengaman di pintu masuk dan memakainya. Kemudian, mereka masuk satu demi satu. Kedua rumah di gedung 3 sama-sama berada di lantai 16 dan terletak di kedua ujung bangunan, sehingga penerangannya sangat baik. Kedua rumah tersebut berbentuk duplex dengan luas sekitar 180 meter persegi. Tata letaknya sangat bagus. Xia Ruofei mau tidak mau merasa sedikit tergoda. "Paman Liang, apakah kamu masih memiliki apartemen berlantai datar?" dia bertanya. Xia Ruofei terutama menganggap bahwa seiring bertambahnya usia Ibu Huzi, akan merepotkan baginya untuk naik dan turun jika dia tinggal di duplex. Apalagi luas apartemen ini agak terlalu besar. Sungguh sia-sia jika mereka berdua tinggal di dalamnya. Selain itu, dengan kepribadian Ibu Huzi, dia pasti tidak akan bersedia mempekerjakan pekerja paruh waktu. Sangat sulit baginya untuk membersihkan rumah sebesar itu sendirian. Ketika Liang Weimin mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, "Kamu tidak suka struktur duplex? Kalau begitu ayo pergi ke gedung 1 untuk melihatnya. Masih ada 2 flat level yang tersisa di sana. Ayo pergi dan lihat," kata Xia Ruofei. Maka rombongan turun dan langsung berjalan menuju gedung 1 yang letaknya berseberangan diagonal dengan gedung 3. Saat mereka naik lift, Liang Weimin memperkenalkan, "Ruofei, 2 rumah yang saya miliki di sini simetris dan luasnya sekitar 120 meter persegi. Bukankah itu terlalu kecil?" Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Aku tidak akan melakukannya." "Cocok sekali. Segera, angkat setinggi-tinggi mencapai lantai 18. Manajer penjualan menggunakan kunci untuk membuka pintu kamar 1801 dan membungkuk sedikit untuk mengundang Xia Ruofei dan Liang Weimin masuk. Xia Ruofei melangkah masuk dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba dia merasa apartemen ini jauh lebih cocok daripada 2 duplex yang baru saja dia beli. Meskipun tidak ada dinding di dalam ruangan, dia masih tahu bahwa ruangan itu memiliki 4 kamar, 2 aula, 2 kamar mandi, dan 2 balkon.